Siapa yang mau menghargai ide? Ya, ibarat kata Pak Ketua Umum saya itu, narasi dianggap tidak lebih berharga daripada nasi. Gitu. Kemungkinan sih, ya kita kalah, kita nyerah. Kalau modus pertarungan pemilu ini menjadi pertarungan jual beli suara. Gitu. Masalahnya partai lain, apalagi partai lama kan sudah punya track record. Itu dia merasa punya track record, padahal nggak ngapa-ngapain. Oh gitu. Itu aja. Korupsi masih merajalela, ya, betul. Kan, katanya kan. Penegakan hukum masih kacau, jual beli perkara, ya kan, sogok menyogok. Itu dan masih. itu yang akhirnya ditawarkan menjadi solusi dari Partai Gelora. Ya bukan, masalah-masalah yang rutin aja nggak diselesaikan. Bagaimana mau menjadi negara superpower? Oke. Nah kami datang dengan gagasan menjadi superpower karena ini gampang kita selesaikan. Yakin nggak bisa? Harusnya orang-orang yang bernarasi kuat tuh jangan dilarang, jangan ditentang. Saya ini disingkirkan dari DPR karena bersuara keras. Kalau itu memang terbukti, ini teman-teman netizen bisa cek. Ya, artinya kan bisa cek ya. Jadi nggak maksimal kalau. Nah saya itu mendirikan partai sekarang karena saya nggak mau ngontrol anggota dewan. Oke. Saya mau menyuruh anggota dewan menyalak sekeras-kerasnya, bersuara sekeras-kerasnya, wakili rakyat kalian, jangan wakili partai. Partai mungkin punya kepentingan ideologis, kita akan letakkan sebagai payung. Dalam payung itu, wakili suara rakyat. Berkata sekeras apapun, bahkan mungkin berbeda dengan pimpinan, kalau itu benar, katakan dengan benar. Supaya ada gunanya Senayan, ada gunanya DPR. Kita tawarkan, jangan kayak sekarang, semua anggota dewannya ikut pemerintah, jadi penyalur bansos. Anggota dewannya jadi penyalur bansos. Dan dia bawa ke rakyat tuh, bawa bibit, bawa mesin, bawa traktor, bawa kursi, bawa macam-macam sebagai penyalur dari CSR yang berasal dari BUMN, sumbangan-sumbangan yang berasal dari BUMN, dan juga dari kepala-kepala dinas atau dari kementerian-kementerian. Jadi tugas dia di Senayan diam, lalu habis itu dikasih itu bansos-bansos dan bantuan, dia nyalurkan ke rakyat. Loh, saya kok dipilih oleh rakyat jadi penyalur bansos? Ngapain? Harusnya untuk mengawasi pemerintah dong. Haram bagi kalian untuk menerima sumbangan dari CSR BUMN atau dari pemerintah. Kamu salurkan dalam rangka kamu diam di Senayan. Sangat idealis ya menjadi seorang anggota dewan seperti itu. Karena realitanya kan agak kalau susah. Kalau nggak idealis ngapain kita bikin partai baru, bos? Ikut aja yang lama. Karena kita nggak mau nanti 2024 ke depan kita mendapatkan pemimpin yang tidak bisa bekerja. Oke, pemimpin yang tidak bisa bekerja, siapa itu? Ya. Kedua, kita nggak mau juga pemimpin hanya cuman nge-branding citra yang kalau Jokowi gini, Jokowi itu mendapatkan citra karena hasil kerja. Yang saya khawatirkan orang menciptakan citranya tapi karena tidak ada hasil kerja. Bentar bang, memaksakan. Ada ya? Saya nggak mau menyebutkan. Kekuasaan itu bahaya kalau seandainya tidak dibatasi. Dan bahayanya lagi ketika kekuasaan tanpa kontrol, penguasanya akan menjadi monster untuk rakyatnya. Dan kita tidak mau. Betul. Gitu. Nah, tugas kita lah sebagai kader bangsa ini coba mengedukasi itu bahwa yang paling penting dari semua itu adalah substansi dari demokrasi itu, kekuasaan itu harus dikontrol, jangan sampai tidak dikontrol. Karena saya nggak mau ya kayak kemarin kawan-kawan saya teriak 3 periode, saya anggap kawan-kawan saya seperti anak-anak monster yang ingin menciptakan monster dan saya lawan. Ya Jokowi memang orang yang setia sama PDIP kok. Berarti secara tidak langsung Joko Widodo nanti ke depannya akan tetap mendukung Ganjar Pranowo. Ya itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Tidak ada yang namanya sejarah Bapak Jokowi mengkhianati PDIP itu tidak pernah ada. Tolong diingat Pilpres lalu, NKRI sampai mau pecah berapa? Betul. Ya, ngerinya kami dengan politik sara. Jadi kami maju duluan untuk memberikan edukasi, suri toladan kepada mereka semua bahwa di sini hadir dengan beda kubu, beda pilihan, beda kelompok, tapi sanggup menciptakan pertandingan persahabatan, pertandingan intelektual. Betul. Apabila kami sudah menjadi suri toladan yang baik, ya, kepada halayak masyarakat Indonesia, kenapa nanti pada saat capres atau cawapres sudah berjalan, kok masih juga ada politik sara atau politik identitas yang terjadi? Nah, itu adalah makna dari musrah yang sebenarnya. Musrah kemarin.
relawan Jokowi adalah sebuah kapal besar yang telah menjadi the X factor ya. Karena the X factor penentu 2024 tergantung dari capresnya siapa, cawapresnya siapa, koalisi partainya siapa, dan kapal besar relawan Jokowi ini akan kemana. Itu yang menjadi the happening and trending issue sebenarnya, ya. Karena satu komando Jokowi saja, ini stigma di pemikiran orang berbeda-beda. Kalau stigma bagi seorang Sami, ya, bahwa satu komando Jokowi adalah siapapun yang menjadi relawan Jokowi harus sanggup menjaga katalisator kerukunan. Oke. Gitu Jadi loh. poinnya di situ ya. Poinnya di katalisator situ. kerukunan. Itu 74% mereka memilih Kaisang. Oke. Berarti ada dasarnya ya, jadi nggak ujuk-ujuk Nggak gitu loh. ujuk-ujuk begitu ya. Iya. Nah lalu karena memang ada salah seorang kader PSI yang kebetulan memang dekat dengan Kaisang, memang secara pertemanan sudah ada jalur, ya dikomunikasikan. Berarti sebelum itu naik, itu sudah dikomunikasikan dengan Kaisang. Pasti dong, kita kan nggak mungkin misalnya pakai nama orang terus tiba-tiba dipasang orang yang nggak tahu. Nah ini penting nih teman-teman netizen nih, Iya. karena nggak semua orang tahu kalau sebelum baliho itu naik, yang bikin heboh ternyata Kaisang sudah tahu ya. Kayaknya Sudah ada di komunikasi media kan? massa udah banyak deh. Kaisang malah bilang, iya emang fotonya dari saya dengan gayanya dia ya. Itu kan udah di mana-mana lah headline-nya. Ya aturan di PDIP kan satu keluarga harus satu partai begitu. Jokowi, Gibran, PDIP. Ya kali Kaisang nggak PDIP. Ini gimana jadinya? Ya kalau itu mungkin tanyakan ke PDIP ya, karena Iya, yang punya betul. peraturan itu kan Betul, PDIP betul, bukan betul. PSI. Tapi posisi PSI sendiri gimana? Dan sebenarnya gini, kalau silakan disurvei ya, di banyak daerah sebenarnya PDIP juga sering kok mencalonkan calon-calon kepala daerah yang bukan kadernya. Oke. Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh deh DKI. Ahok emang dulu kader PDIP. Enggak. Lah, ya udah terus kan. Jadi aman ya? Iya, jadi maksud aku ya, kenapa sih kita nih nggak berpikiran yang penting Kolaboratif. orang yang terbaik maju untuk suatu daerah. Jadi anak-anak bangsa yang terbaik kita harus majukan gitu. Teman-teman tahu nih, ini menurut aku ini salah satu kejelian dari PSI nih. Tahu barang bagus, dia duluan yang paling pertama munculkan Misalnya itu. Pak Ganjar juga. Iya, Pak Ganjar. Sebelum dapat tiket aja kita udah pasang di mana-mana. Belum ada apa-apa, langsung dinaikin. Ini Kaisang belum ada apa-apa, langsung dinaikkan oleh PSI. Itu emang sejeli itu ya PSI melihat tokoh ataupun sosok potensial. Ini juga aku sekalian ada kesempatan untuk mengatakan bahwa PSI bukan partai seputaran ibu kota saja. Misalnya kemarin di Lampung ada persekusi terhadap seorang, percobaan persekusi terhadap seorang netizen gitu ya. Seorang influencer Lampung gitu. Itu juga kita gerak gitu loh. Betul. Tentunya kita bergerak dalam porsi yang sesuai ya, dalam kaidah norma yang tepat. Karena begitu dia juga orang ini kita bela, lalu kemudian terakhir dia akhirnya mencaci maki Ibu Megawati, ya kita juga nggak setuju. Nah seperti itulah kita memperlakukan bagaimanapun juga Ibu Megawati kan salah satu presiden Indonesia ya.